Tama tersenyum dan berkata, "Saya berada di Timur Tengah beberapa waktu lalu dan berperang melawan Istana Winarta, yang secara tidak langsung menyebabkan mereka kehilangan ribuan nyawa dan lebih dari 10.000 ditangkap. Di antara mereka, kekuatannya adalah yang kedua setelah Winarta. Satu dari 4 raja perang yang menghancurkan tentara tidak berbeda dengan sampah di depan saya. Saya telah menangkapnya dan telah dibawa ke Surabaya. Saya akan membawanya ke Gunung DR besok pagi," Askara berkata dengan tercengang. Tama. Ada desas-desus bahwa Istana Winarta ini mengalami kegagalan besar di Timur Tengah beberapa waktu lalu. "Apakah masalah ini terkait denganmu?" Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Hampir dapat dikatakan bahwa sebagian besar kegagalan mereka adalah berkat saya." Askara tercengang, dan setelah beberapa lama, dia berharap dia bisa tertawa lama ke langit. Segera, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, itu bagus, itu bagus." Yang mengatakan, keluarga Winarta sama sekali bukan musuh. Ini adalah takdir yang buruk untuk melakukan perjalanan ribuan mil ke Tama untuk memberimu bantal. Sekutu. Setelah mengatakan itu, dia dengan mudah mengeluarkan jarum infus dari pergelangan tangannya dan menjabat tangannya Lenan istri. "Cepat, siapkan anggur dan makanan. Saya ingin minum beberapa minuman dengan Tama dan mabuk malam ini." Lenan sama-sama bersemangat dan tak tertahankan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah suaminya kehilangan obat antihipertensi di kaki depan, dia mencabut jarum di kaki belakang dan siap minum. Jadi dia tersenyum tak berdaya. "Kamu diinfus, bagaimana kamu bisa minum?" Tanpa diduga, Askara berseru, "Minum. Kamu harus minum. Ini jauh lebih mudah daripada tahun baru. Apakah adil untuk tidak minum sedikit anggur?" Apa yang tidak diketahui Askara adalah bahwa Chen Sucipto juga berpikir begitu saat ini. Malam ini, tiba-tiba gerimis di Surabaya. Dalam hujan musim semi yang sunyi ini, banyak orang mengalami insomnia, dan banyak orang serakah dan mabuk. Yang pertama mabuk adalah Chen Sucipto yang sudah tua. Tidak mungkin, dia sangat bahagia malam ini. Setelah keluarga Su mengalami pukulan besar satu demi satu dan terfragmentasi, dia akhirnya mengantarkan momen yang mengasyikkan. Karena dia telah tertekan terlalu lama sebelumnya, dia sudah sedikit kewalahan saat ini. Dia minum setengah dari botol Moutai yang dibawa Anton sendiri, dan setengah lainnya dituangkan ke tanah dengan cangkir, dan dia memberikannya kepada Cahya Renza. Mengatakan bahwa dia ingin menghormati Cahya Renza dari keluarga-keluarga Renza, sebenarnya, itu hanya untuk memuaskan kesenangan batin yang dalam. Di akhir minuman, Chen Sucipto melihat ke belakang dan melihat bahwa dia diam-diam bergegas kembali ke Surabaya bersama Anton. Tidak ada anak atau cucu di sekitarnya, tidak ada kerabat, dan dia sangat melankolis. Dia minum beberapa gelas lagi, menangis dan tertawa dan berbicara untuk waktu yang lama, dan akhirnya tidak bisa mengalahkan mabuk dan kantuk dan dikirim kembali ke kamar oleh Anton. Dan pemabuk yang sama, ada Yoshua. Karena besok pagi, dia akan mengangkat peti mati orang tuanya dari kuburan leluhurnya dan membawanya ke Gunung DR, jadi dia berencana untuk bermalam di depan makam orang tuanya malam ini. Setelah 20 tahun menanggung penghinaan, sekarang dia akhirnya ingin membalaskan dendam orang tuanya. Dia bersemangat, dia minum beberapa kilogram minuman keras di depan kuburan orang tuanya. Awalnya dengan kekuatannya, dia bisa sepenuhnya memaksa alkohol keluar dari tubuh melalui kekuatan internal, tetapi dia tidak melakukannya karena dia benar-benar ingin mabuk. Di sisi lain, Askara juga mabuk, sangat mabuk sehingga dia hampir tidak sadarkan diri. Tama membantunya kembali ke kamarnya bersama Lenan. Dia sangat bahagia malam ini. Setelah khawatir sepanjang hari, takut sepanjang hari, dan tercekik sepanjang hari, dia tiba-tiba mendapat kabar baik dari Tama.
Suasana hati mengemudi rendah dan berjalan tinggi membuatnya bersemangat dan tak tertahankan. Lenan merawat Askara dan tertidur. Gema meraih tangan Tama dan tinggal di ruang tamu untuk waktu yang lama, tidak mau melepaskannya. Tama membujuknya untuk tidur, tetapi dia tidak setuju dengan hidup atau matinya. Dia harus bersandar di bahu Tama di sofa. Dia mengatakan bahwa dengan cara ini, dia selalu bisa merasakan keberadaan Tama, karena dia takut setelah bangun, Tama sudah meninggalkan rumah dan pergi ke Gunung DR sendirian. Tama tahu bahwa gadis ini peduli pada dirinya sendiri, jadi dia membiarkannya pergi. Akibatnya, keduanya duduk di sofa, mengobrol tentang masa lalu, sampai Gema tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Tama hanya duduk di sofa dan membiarkan Gema bersandar padanya. Dia tidak bergerak atau tertidur sepanjang malam. Dia bahkan tidak memikirkan Yoshua di benaknya. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dia akan mewarisi wasiat ayahnya di masa depan dan membiarkan keluarga Renza pergi ke puncak dunia. Meskipun dia tahu sedikit tentang situasi di luar negeri, dia selalu merasa bahwa jalan lebar mulai terbentuk, hanya menunggu dirinya sendiri untuk benar-benar berangkat. Selain itu, seperti Yoshua, dia juga berharap suatu hari bisa membalaskan dendam orang tuanya yang sudah meninggal. Pukul 5 pagi keesokan harinya. Hujan gerimis sepanjang malam, ditambah dengan iklim lembab yang unik selama festival Qingming, menyelimuti pagi Surabaya dengan kabut tipis. Yoshua, yang bermalam di depan makam orang tuanya, memaksa seluruh sisa alkohol yang ada di tubuhnya, membakar 3 batang dupa dan memukul 3 kepala di depan kuburan orang tuanya. Segera, dia berkata dengan ekspresi tegas, "Ayah, Bu, Yoshua ingin mengganggu 2 tidur panjangmu. Aku harap kalian berdua tahu dengan baik dan memaafkan Yoshua. Hari ini, aku akan memindahkan kalian berdua ke Gunung DR di sana, 2 tempat peristirahatan baru." Saat dia berkata, matanya dipenuhi air mata, dan dia tersedak, "Ayah, Bu, Yoshua pasti akan membalaskan dendam kalian berdua hari ini. Biarkan cahaya Renza berada di depan kalian berdua. Saya harap kalian berdua dapat melihat dalam roh surga." Segera, Yoshua berdiri dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, siap mengangkat peti mati. "Ya, Tuan." Semua staf di sekitar mengenakan kepatuhan berbakti yang serba putih. Hari ini, seperti Yoshua, mereka adalah putra berbakti dari keluarga Winarta, dan mereka akan mengawal peti mati orang tua Yoshua sampai ke Gunung DR untuk adegan hari ini. Yoshua juga secara khusus mengundang rombongan teater yang berspesialisasi dalam pemakaman, dan berangkat bersama tim pada pukul 7. Pada pukul 6, peti mati orang tua Yoshua Winarta telah diangkat dengan hati-hati dari lumpur dan dibersihkan oleh Yoshua sendiri. Segera, pertempuran bintang 5 dari 8 kuil Winarta akan mengikat 2 peti mati dengan benang tebal. Setelah beberapa saat, kedua peti mati akan diangkat oleh mereka berdelapan, dan mereka akan mendaki Gunung DR. Tama, yang tidak tidur sepanjang malam, tidak merasa lelah saat ini. Tubuhnya penuh dengan aura yang kuat, yang membuatnya penuh percaya diri jauh di lubuk hatinya. Tepat pukul 6, ponsel Gema berdering di benaknya. Dia tidur di bahu Tama sepanjang malam, dan dia bangun seperti tersengat listrik. Kemudian, melihat Tama masih di sisinya, dia menghela nafas lega dan bertanya, "Tama, kapan kamu bangun?" Tama tersenyum sedikit. Baru saja bangun. Gema berdiri dengan tergesa-gesa, menggerakkan tubuhnya yang agak kaku, dan bertanya kepadanya, "Tama, kapan kamu pergi hari ini?" Tama melihat waktu dan tersenyum, "Ayo, tetapi Leo akan menjemputku dalam 20 menit dan akan berada di Gunung DR sebelum jam 7. "Oke," Gema buru-buru berkata, "kalau begitu aku akan pergi mandi sekarang." Pada saat ini, Askara dan istrinya juga keluar. Meskipun Askara mabuk tadi malam,
Dia bangun sangat pagi hari ini dan dalam kondisi pikiran yang sangat baik. Melihat Tama, Askara tersenyum dan berkata, "Tama, apakah kamu siap?" Tama tersenyum dan berkata, "Selalu bersiaplah." Askara mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu aku akan menemanimu ke Gunung DR dengan Bibi Lenan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.